Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara klinik kita. Setiap hari Sabtu pukul 13 kita akan hadirkan informasi kesehatan untuk para pemirsa semua. Dan tentunya untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung terhadap atau kepada narasumber kita, bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Siang hari ini spesial pemirsa, kita akan membahas salah satu organ yang sangat memiliki peran penting terhadap kesehatan kita, yaitu lambung. Oleh karena itu, tema hari ini adalah menyayangi lambung kita. Di siang hari ini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh narasumber kita, yaitu Dr. Purjoko. Beliau sudah hadir di studio MTA TV. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya. Dan tentunya untuk para pemirsa, semoga hari ini juga dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan kelancaran dalam berbagai aktivitasnya. Di siang hari ini, dokter, tema yang sangat indah ini, menyayangi lambung kita gitu ya, dokter. Seberapa penting sebenarnya, dokter, kita selaku manusia diberikan anugerah oleh Allah berupa organ lambung untuk menyayangi organ tersebut, dokter? Silahkan. Jadi tema ini saya ambil berdasarkan suatu hadis Muslim, di mana 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah menyampaikan bahwa sumber dari penyakit adalah perut. Perut di sini adalah lambung. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan puasa itu adalah obat. Jadi kita sudah diberi peringatan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu bahwa lambung ini adalah sebagai sumber penyakit, sebagai gudang penyakit. Oleh karena itu, bagaimana kita menyayangi lambung kita ini supaya sebagai sumber tenaga, sebagai sumber kesehatan kita, tidak seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, di sini perlu saya sampaikan apa lambung itu, kok perlu kita sayang. Nah, lambung adalah suatu organ yang berotot berlapis-lapis. Secara anatomi dia letaknya di rongga perut di bagian atas sebelah kiri. Dan dia terletak di antara esofagus atau kerongkongan dan usus halus. Nah, antara kerongkongan dengan usus halus itu ada sekat atau klep atau sphincter atau batas yang bisa membuka dan menutup. Nah, apa fungsi daripada lambung ini? Kok perlu kita sayangi? Nah, di sini lambung ini berfungsi untuk menampung semua makanan minuman yang masuk lewat mulut kita. Di mana mulut kita ini memang punya hobi makan, minum, gitu. Oleh karena itu, semua yang masuk lewat mulut ini melalui kerongkongan esofagus nanti akan ditampung oleh organ kita yang namanya lambung. Nah, kemudian setelah ditampung diapakan? Nah, lambung ini tidak hanya dia menampung saja, tapi semua makanan minuman yang di dalam lambung ini akan dicerna. Nah, untuk mencerna lambung ini, Allah telah memberikan beberapa perangkat untuk lambung sehingga makanan yang masih dalam wujud kasar, karena mulut itu mengunyahnya itu belum tuntas, artinya belum bisa disampaikan untuk usus, untuk serap masuk dalam sel-sel kita. Oleh karena itu di lambung itu harus dicerna lebih halus. Oleh karena itu lambung diberi perangkat oleh Allah enzim yang namanya adalah gastrin. Nah, gastrin ini berfungsi untuk
menggerakkan daripada otot-otot lambung yang berlapis-lapis itu tadi. Di samping itu, untuk mencerna makanan yang masih kasar itu, gas ini merangsang keluarnya asam lambung. Nah, asam lambung ini sesuatu yang sifatnya keras dan iritasi. Bahkan logam itu kalau dikum dalam jangka yang beberapa waktu ini bisa rusak. Itu barang yang keras, apalagi. Namun Allah itu sangat luar biasa dalam menjangkau manusia. Karena sifat yang iritasi itu, lambung mempunyai pelindung yaitu enzim musin. Enzim musin ini adalah berupa lendir yang melapisi dinding lambung. Sehingga lambung ini dindingnya tidak teriritasi oleh kerasnya asam lambung yang digunakan untuk menghancurkan makanan. Nah, selama ini asam lambung sebagai sesuatu yang tidak baik, dikambing hitamkan apa-apa asam lambung. Ternyata asam lambung ini merupakan sunatullah, artinya bahwa lambung itu memang hanya bisa bekerja dalam suasana asam, sehingga dia sangat dibutuhkan. Karena makanan yang masuk ke dalam lambung itu masih dalam bentuk karbohidrat yang kompleks, protein yang kompleks, lemak yang kompleks. Nah, ini semua harus dihancurkan oleh asam lambung itu. Di samping itu, asam lambung juga berfungsi untuk membunuh, melemahkan, menghancurkan kuman, bakteri, virus yang ikut masuk ke dalam lambung lewat makanan dan minuman. Oleh karena itu, untuk memperhatikan peringatan dari Rasulullah supaya lambung kita ini bukan sebagai sumber penyakit, bukan sebagai gudangnya penyakit, maka perlu kita sayangi. Nah, bagaimana menyayangi lambung itu? Maka ini ada berdasarkan suatu ayat, yaitu surat Abasa 24, yang duril insanu ila to'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi makanan apa yang perlu diperhatikan supaya tidak mengganggu daripada kerja daripada lambung. Nah, secara sebagai orang beriman, makanan yang perlu diperhatikan memang pertama adalah harus memenuhi syar'i dulu hukumnya, yaitu halal. Halal barangnya, halal cara mendapatkannya. Ini untuk kesehatan jiwa, karena sudah memenuhi perintah Allah. Karena kalau terjadi pelanggaran, makanya akan memberikan dampak yang negatif terhadap jiwa kita. Nah, secara fisik, secara raga, ini di samping halal harus thayyib. Nah, thayyib ini yang bagaimana? Makanan yang thayyib ini, yaitu makanan yang memberikan manfaat, yang memberikan dampak baik untuk tubuh kita. Nah, selama ini orang makan itu tujuannya untuk menghilangkan lapar, untuk memenuhi selera lidahnya. Tetapi dia lupa bahwa makan ini adalah untuk memberi makanan pada sel tubuh kita ini yang dititipkan oleh Allah kita ini triliunan sel. Namun ternyata zaman sekarang ini banyak makanan yang memenuhi selera lidahnya, tapi justru tidak memberi makan pada sel, tapi justru merusak, menghancurkan, mematikan, tidak memperbaiki. Ya, ini makanya di sini saya perlu menyampaikan, sayangilah lambung kita dengan salah satu dasar Abasa 24 ini, dengan memperhatikan makanan. Ini perintah Allah langsung, ya. Jadi manusia itu hendaknya memperhatikan makanan, karena makanan ini sangat penting untuk manusia itu sendiri, untuk kelangsungan kebaikan daripada manusia itu. Oleh karena itu, apa makanan yang merusak tubuh tadi, salah satunya adalah yang banyak kita jumpai adalah gula pasir. Gula pasir ini gantinya nanti gula aren.
Jadi gula pasir ini tidak ada serat. Gula pasir ini tidak ada nutrisi yang lain. Hanya adanya gula karbohidrat tinggi, kandungannya tinggi. Tapi kalau gula aren, dia berserat, dia mengandung nutrisi lain, dan indeks glikemik atau kadar gulanya itu rendah. Sehingga aman dan sehat untuk tubuh. Sedangkan gula pasir ini kadar gulanya tinggi sehingga menimbulkan peradangan pada sel. Nah, peradangan pada sel ini maksudnya merusak sel, mematikan sel. Oleh karena itu, ini sudah banyak mendominasi makanan kita ini. Semua minuman, es teh jumbo, es teler, es krim, es apa saja minuman, belum makanan kue-kue, itu semua pakai gula pasir. Padahal yang bagus orang dulu itu kalau minum teh itu dengan gula aren. Ternyata gula aren itu sehatnya itu karena ada seratnya, ada nutrisi lain dan kadar gulanya itu rendah. Kemudian tepung terigu. Nah, ini semua makanan banyak. Pakai tepung-tepung itu sekarang banyak makanan. Dan itu menggoda lidah kita karena enak. Itu. Nah, yang sehat itu gantinya adalah gandum. Nah, tepung terigu itu adalah gandum yang diproses menjadi lebih halus, menjadi lebih putih, sehingga kalau dibuat makanan itu cepat diserap oleh tubuh. Tetapi itu gula tok. Tidak ada misalnya kandungan gulanya tinggi. Tapi kalau gandum itu berserat, ada nutrisi lain dan kadar gulanya, indeks glikemiknya rendah. Jadi sangat sehat. Maka Nabi juga tidak pernah dahar tepung terigu, daharnya gandum. Nabi kita itu. Makanya ya sehat itu. Nah, yang ketiga, makanan merusak sel ini gorengan. Nah, gorengan ini Masya Allah, wah sudah mendominasi harian gorengan-gorengan ini. Padahal gorengan ini kan yang namanya minyak ini, terutama minyak goreng yang umumnya di pasaran, beda dengan minyak zaitun ya. Minyak pada umumnya itu adalah lemak jenuh, lemak tidak sehat. Nah, itu kalau dibakar, dipanasi, itu akan menjadi lemak trans. Itu lebih jahat lagi. Jadi kalau lemak jenuh tadi meningkatkan lemak jahat, tapi kalau lemak trans ini meningkatkan lemak jahat, tapi menekan lemak baik. Nah, ini udah habis-habisan. Nah, ini kan akan menimbulkan dampak penyakit metabolik yang sangat serius. Bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa gula, bisa gagal ginjal, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rumah sakit sekarang itu penuh, ya 3 unsur ini tadi, gula pasir, tepung terigu, tepung, dan gorengan. Itu, makanya ini perlu kita perhatikan. Ya baik, luar biasa ini. Berarti salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menyayangi lambung kita adalah dengan menjaga makanan yang kita konsumsi ya dokter ya. Kurangi bahan yang mengandung gula pasir tinggi, tepung yang tinggi, atau bahkan gorengan gitu ya dokter ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang budaya, mungkin kita geser ke anak muda ya dokter. Sekarang kan makanannya sering yang rasanya itu cenderung pedas gitu. Bahkan ada sekarang itu budaya nongkrong dengan ngopi gitu ya dokter. Apakah itu juga nanti kalau kita lakukan dengan jangka waktu yang lama akan mempengaruhi lambung kita itu dokter? Ya. Jadi lambung itu sangat sensitif terhadap makanan-makanan yang merangsang. Oleh karena itu perlu kita hati-hati. Jadi lambung ini terjadi gangguan bukan hanya masalah asam lambung yang berlebih, tapi ada banyak masalah. Dan masalah ini salah satunya nanti dicetuskan lewat daripada makanan-makanan anak muda zaman sekarang ini, yang istilahnya instan. Makanan yang cepat saji itu tadi. Itu memang secara waktu, secara ekonomi itu bagus, praktis. Tapi untuk kesehatan, maaf, itu
tidak menguntungkan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi permasalahan lambung itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama itu dia akan terganggu oleh karena kelebihan asam lambung. Nah, kelebihan asam lambung ini dipicu adanya stres yang berpanjangan, pola makan yang salah yang tadi, makan yang tidak menguntungkan tadi. Yang kedua itu karena adanya klep antara kerongkongan dengan lambung itu ada klep. Nah, bahasa medisnya itu lower esophageal sphincter. Jadi itu klep itu melemah, sehingga harusnya dia itu menutup, tapi dia membuka, sehingga asam lambungnya keluar. Mengapa dia melemah? Karena faktor usia, karena faktor kegemukan, karena faktor stres yang berkepanjangan, karena faktor makanan-makanan yang merangsang. Yang terakhir, masalah lambung ini biasanya karena dinding lambung yang menipis. Mengapa menipis? Karena teriritasi. Apa iritasi itu? Tadi bisa makanan merangsang, kopi, makanan pedas level berapa lah, atau obat-obatan, terutama obat-obatan non steroid, non inflamasi tadi, itu obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, itu kalau penggunaan jangka panjang, apalagi dosis tinggi, kemudian obat-obatan pengencer darah seperti asetosal itu, asam salisilat itu juga bisa mengiritasi lambung sehingga dindingnya semakin tipis. Nah, ini 3 permasalahan ini yang biasanya mengganggu daripada fungsi fungsi lambung yang baik. Ya, baik. Tadi di poin pertama berkaitan dengan kelebihan asam lambung gitu ya. Salah satu faktornya adalah stres, kemudian terlalu pola makan yang salah gitu ya, dokter ya. Nah, yang hubungan stres tersebut dengan asam lambung itu seperti apa, dokter? Apakah ketika kita mungkin sedang banyak pikiran, sedang banyak beban gitu, otomatis gasnya di dalam lambung itu naik, atau ada faktor pemicu lainnya? Mungkin stres itu mengakibatkan pola makan yang salah, yang akhirnya gas di asam lambung kita naik, atau seperti apa itu, dokter? Jadi stres di sini, sebelum stres, asam lambung itu keluarnya ketika ada makanan. Karena dia berfungsi tadi untuk menghancurkan makanan supaya bisa halus sehingga bisa masuk ke dalam usus, mudah diserap. Nah, ini yang jadi masalah. Ini perut kosong, asam lambung keluar. Ini yang jadi masalah itu. Nah, asam lambung kok keluar apa? Bukan karena ada makanan, karena ada stres tadi. Nah, stres itu adalah sesuatu yang kita ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Suatu persoalan yang tidak bisa menyelesaikan baik. Sehingga kalau orang beriman, mestinya tidak ada kata stres. Karena apa? Semua solusi udah pada dalam Al-Quran. Kembali kepada Quran, maka selesai. Nah, ini orang stres ini yang karena tidak tahu Quran atau orang yang melupakan Qurannya, sehingga stres ini akan memicu keluarnya asam lambung yang tidak tepat, sehingga akan menjadi gangguan daripada lambung itu tadi. Baik, luar biasa ini pengetahuan baru untuk kita semua ya pemirsa. Berarti kaitannya stres dengan asam lambung naik itu dikarenakan ya kondisi kita yang tidak bisa mengontrol pikiran, emosi kita ya, dokter ya, sehingga akhirnya menimbulkan hormon asam lambung itu naik di dalam lambung kita. Kita cukupkan untuk sesi pertama ini, dokter. Nanti kita sambung di segmen kedua. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan Anda, khususnya edisi hari ini berkaitan dengan lambung, silahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Atau nanti para pemirsa bisa secara langsung bertanya dengan dokter di line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara klinik kita. Siang hari ini kita masih membahas berkaitan dengan menyayangi lambung kita bersama dengan Dr. Purjoko ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik dokter, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini ya. Dan kita coba bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di pesan WhatsApp ini dokter. Yang pertama dari Ibu Asih di Karanganyar. Dokter, kemarin saya sakit infeksi saluran kencing, kemudian saya periksa minum obat antibiotik. Setelah itu perut saya rasanya kembung sebah, mulut terasa pahit. Itu dikarenakan apa dokter? Kemudian saya hentikan, setelah beberapa hari saya mengkonsumsi lidah buaya dan madu. Ya. Bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus untuk Bu Asih dari Karanganyar ya. Ya. Jadi setelah minum antibiotik timbul keluhan perutnya terasa penuh, sebah, mulut terasa pahit. Artinya ini permasalahan yang ketiga tadi, yaitu masalah lambung tadi kan ada 3 ya, yaitu asam lambung yang berlebihan, kemudian klepnya yang melemah, kemudian dinding lambung yang menipis. Nah, ini tadi menipis karena iritasi, iritasi daripada obatnya, daripada obat antibiotik tadi mengiritasi sehingga akan menimbulkan keluhan daripada lambung tadi. Nah, betul apa yang sudah dilakukan Ibu Asih tadi dengan minum madu dan lidah buaya. Mengapa itu tepat sekali? Karena memang salah satu pengobatan untuk masalah lambung itu madu. Jadi madu ini mengandung antibiotik, jadi dia bisa membunuh kuman yang ada luka di lambung itu. Di samping itu dia juga melapisi daripada dinding lambung. Jadi dinding lambung itu terlapisi oleh madu itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan lidah buaya. Tapi lidah buaya ini caranya menggunakan apa itu, dipotong kulitnya sehingga tinggal jelinya itu. Kemudian jeli itu harus dicuci bersih dengan air mengalir sehingga lendirnya harus bersih, karena lendir ini nanti akan menyebabkan diare. Nah, kemudian di blender. Mengapa lidah buaya ini sangat bagus untuk lambung? Karena di dalam lidah buaya itu mengandung mukopolisakarida yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan iritasi dan luka daripada lambung. Nah, tadi karena lambungnya teriritasi oleh antibiotik, dikasih lidah buaya, apalagi tambah madu, bagus sekali, pas, tepat sekali. Itu. Karena itu salah satunya pengobatan daripada lambung itu. Di samping itu masih banyak. Misalkan dengan jahe hangat. Nah, jahe hangat itu bagus itu. Nah, mengapa? Karena jahe di sini mengandung antiinflamasi untuk peradangan daripada lambung. Tapi jangan wedang jahe, beda. Wedang jahe karena memakai gula pasir. Kalau pakai gula aren tidak masalah, itu tadi. Nah, jahe hangat itu juga bisa membantu untuk pengobatan terapi masalah daripada lambung, di samping madu dan lidah buaya. Nanti masih banyak lagi. Kunyit itu juga bisa, karena kunyit itu mengandung kurkumin yang berfungsi untuk memperbaiki lapisan lambung. Nah, karena lapisan lambung yang teriritasi tadi diperbaiki dengan kunyit itu tadi. Kemudian ada lagi dengan air kelapa, air kelapa muda. Itu juga bagus untuk lambung. Mengapa? Karena air kelapa ini bersifat alkalis. Nah, dengan sifat alkalis ini akan menurunkan daripada pH atau
asam, sehingga akan mengurangi asam, tetapi tidak mengganggu proses pencernaan. Beda dengan obat-obat mah, seperti antacid dan generasinya itu. Jadi dia itu bekerja dengan menetralkan asam lambung. Nah, ini bahaya. Mengapa? Karena lambung nanti harus bekerja pada kondisi asam. Nah, netral sehingga tidak bisa kerja. Padahal itu laris. Obat-obat mah seperti itu laris. Memang perutnya enak karena asamnya jadi netral, tetapi tidak bisa bekerja. Padahal protein, karbohidrat yang kita makan, lemak itu harus diproses. Dan nanti karbohidrat sama proteinnya dibuang karena belum tercerna dengan baik, tapi lemaknya masuk. Nah, lemak bisa, karena lemak nanti mecahnya di dalam darah. Nah, sehingga nanti darah banyak lemak, karena untuk memecah lemak tadi butuh protein. Nah, proteinnya tidak masuk. Nah, ini kan bahaya nanti. Nah, makanya nanti lemak yang di dalam darah nanti bisa teroksidasi dengan oksigen yang dibawa hemoglobin, maka dia akan menjadi radikal bebas lemak itu. Nah, ini lebih bahaya. Karena radikal bebas nanti kalau masuk ke dalam sel merusak DNA daripada sel itu, maka dia akan menjadi sel kanker. Nah, itu sehingga lambung ini nanti bisa kemana-mana. Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Itu. Ya, baik, berarti yang dilakukan Ibu Asih dengan mengonsumsi lidah buaya dan madu ini sudah betul. Sangat ya dokter? Tepat sekali. Baik, alhamdulillah ini Ibu Asih. Semoga nanti lekas sembuh untuk sakitnya dan juga untuk permasalahan lainnya juga segera terselesaikan. Berikutnya dokter, ada pertanyaan dari Ibu Siti Rohani di Wonosobo. Dokter, saya punya keluhan, tiba-tiba dada sesak, perut begah, punggung belakang berat, perut bawah kanan kiri seperti ditusuk-tusuk. Makan tidak bisa seperti biasanya sampai kenyang. Makan dikit perut sudah begah. Dan setelah periksa dokter katanya gastritis. Itu kambuhnya kalau saya tidak gembira dokter. Bersamaan vertigo, kalau nahan emosi, kalau nahan marah, sedih, pasti kambuh. Bagaimana cara menghilangkan dan tidak mudah stres dokter? Umur beliau 45 tahun ini. Ya, terima kasih dari Ibu Siti Rohani. Siti Rohani dari Wonosobo ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ini ya, untuk inspirasi yang lain. Jadi dengan adanya keluhan lambung sebah tadi itu berarti sudah ada suatu gejala daripada lambung itu. Dan itu sudah diperiksakan ke dokter, memang hasilnya gastritis, yaitu radang daripada lambung. Dan permasalahan dari lambung tadi kan ada 3, asam berlebihan. Nah, karena asam yang berlebihan ini akan menghasilkan gas. Nah, karena menghasilkan gas, lambung yang kosong ini akan membesar, tapi tidak ada isinya. Malah dipukul perutnya, dung 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 jadi kembung. Nah, bentuk daripada lambung itu adalah menonjol ke atas gitu ya. Nah, nonjol atas ini kalau ada gas mengembang, dia menekan daripada atasnya itu paru-paru. Walaupun itu ada sekat diafragma. Nah, ini yang menjadikan begah, besesek itu tadi. Nah, seperti orang kalau makan kekenyangan itu penuh itu kan mendesak paru-paru sehingga menjadi besesek itu tadi. Nah, itu salah satunya karena adanya kelainan pada lambung. Oleh karena itu, kalau terjadi rasa tidak nyaman, menahan emosi, ini merangsang juga asam lambungnya tadi. Nah, jadi tadi sudah ada iritasi, ditambah asam lambung, maka ini akan menjadi keluhannya meningkat. Nanti kalau bisa naik menjadi dadanya panas, nyeri bisa sampai ke belakang dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu daripada gejala-gejala daripada di lambung. Oleh karena itu, Ibu, bagaimana untuk menangani itu? Seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi, kalau mau minum obat itu yang sifatnya melapisi dinding lambung. Jangan obat-obat yang menetralkan lambung.
apalagi sekarang modelnya obat itu menghentikan produksi asam lambung. Wah, ini bahaya lagi, karena nanti lambung tidak bisa bekerja. Justru yang perlu diperbaiki lambung itu lukanya diperbaiki, kemudian apa itu, kalau itu ada klepnya tadi yang lemah diperbaiki, kemudian kalau ada asam yang berlebihan itu dikurangi. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya sampaikan. Ini ada 5 cara pengobatan yang bisa ditempuh. Yang palingan itu tadi adalah dengan minum jahe hangat. Karena jahe hangat ini mengandung antiinflamasi radang. Tapi kan tidak cukup ini. Makanya perlu masuk yang kedua, kunyit dengan madu. Karena kunyit tadi memperbaiki lapisan mukosa, sedangkan madu ada antibakteri dan melapisi dinding lambung. Lebih bagus lagi ditambah lidah buaya tadi. Nah, lidah buaya modelnya dipotong-potong, diambil gelnya, dicuci bersih, kemudian dijus, diminum pagi dan malam. Itu akan mempercepat penyembuhan iritasi atau luka daripada lambung itu. Kemudian bisa minum air kelapa tadi yang untuk menetralkan asam lambungnya. Karena asam lambung itu kalau ada luka, wah itu sangat menyakiti. Nah, tidak ada luka aja dia mengiritasi, maka Allah memberikan enzymosin tadi kan untuk berupa lendir untuk melapisi dinding lambung supaya waktu pencernaan tidak teriritasi oleh asam lambung. Wah, ini ciptaan Allah itu luar biasa betul. Nah, yang terakhir ini caranya obatnya yang golden mass-nya ini ya. Ini kombinasi. Jadi jahe, kunyit dan kayu manis. Ini digodok kurang lebih seperempat 4 jam 15 menit, tapi dengan api kecil. Nanti kemudian disaring, setelah disaring ditunggu sampai hangat-hangat kuku, kasih madu, karena kalau panas nanti madu rusak. Itu makanya ditunggu dulu sampai hangat kuku, kasih madu, diminum sehari 2 kali, Masya Allah nanti itu akan sangat memperbaiki daripada kelainan lambung. Nanti tadi kan ada kayu manis ya. Kayu manis ini memang bukan sembarang kayu manis inilah. Jadi kayu manisnya tadi, kalau di sini itu istilahnya itu kayu manisnya itu namanya kayu manis Ceylon. Jadi khusus itu, bukan yang sembarang kayu manis itu. Nah, dia berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk mengontrol daripada asam lambung supaya tidak berlebih. Jadi itu dari 4 tadi, wah, bekerja sama untuk memperbaiki kondisi lambung yang kurang baik tadi. Ya, baik. Semoga bisa diikuti saran dari dokter tadi untuk Ibu Siti Rohani di Wonosobo, dan semoga keluhannya bisa segera terselesaikan dan faktor-faktor yang mengganggu ataupun mempercepat sakitnya bisa dikurangi ya dokter ya. Kondisi stres dan lain sebagainya tadi. Masih ada pertanyaan ini dokter dari Bapak Supriyono di Batang. Dokter, saya penggemar makanan pedas dan ada kalanya suatu saat makan pedas tidak lama kemudian perut sakit dan melilit. Perut sakit melilit itu sebenarnya apa yang terjadi, dan apakah gemar makan pedas itu untuk jangka panjang ada resikonya? Ya, jadi pedas itu merupakan salah satu makanan yang merangsang. Selama tubuh itu kuat, masih bisa menghadapi, itu tidak masalah. Tapi pada umumnya makanan yang merangsang ini perlahan lama-lama juga akan menimbulkan gangguan daripada lambung. Apalagi tadi saya sudah hobi setiap kali makan melit. Lah melit ini karena adanya kontraksi daripada lambung, bahasane orang Jawa kram. Itu kram karena kesakitan itu tadi. Jadi dia terlalu iritatif sehingga melukai daripada lambungnya itu. Oleh karena itu, kalau kebiasaan yang disukai itu tidak
menguntungkan untuk tubuh, apa gunanya kalau diteruskan? Nah, masih banyak kegemaran yang lain yang bisa dicari. Saya kira untuk pedes itu bagaimanapun tetap kurang baik dalam jangka panjang. Kecuali memang ada orang tuh memang lambungnya itu ya bandel lah istilahnya itu. Nah, mau dinding yang tebal, dia memang sangat protektif sehingga memang tidak bermasalah. Baik, satu lagi dokter dari Ibu Titi. Saya setiap malam mulut terasa pahit itu dokter. Ini apa sebabnya dan bagaimana solusinya dokter? Ya, jadi mulut merasa pahit bisa salah satunya ini dari asam lambung yang naik. Namanya GERD. Bahasanya sekarang itu medisnya itu GERD. Jadi mengapa asam lambung bisa naik? Jadi karena les tadi, lower esophageal sphincter clap-nya tadi itu melemah. Ketika lambung sedang mencerna, itu semua klep yang di kerongkongan dan di usus itu menutup semua. Nah, ini kok mengong. Nah, padahal itu dirangsang oleh gastrin tadi, enzim gastrin tadi kan kontraksi. Nah, kan akhirnya asamnya mencotot naik. Nah, kalau naik itu bisa mengiritasi kerongkongan. Dan kalau sampai mulut bisa sampai ya asam dan berbau. Nah, itu sumbernya adalah dari salah satu dari lambung itu tadi. Tapi bisa juga dari mulut. Nah, itu bidangnya dokter Triwibowo nanti. Baik, berarti nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter lain ya dokter, atau bisa ketemu secara empat mata, bisa ketahuan apa penyebabnya sehingga nanti hal tersebut tidak terjadi lagi. Apalagi rasa pahit di mulut kita malam hari itu kan juga bisa mengganggu kualitas tidurnya ya dokter ya. Akhirnya nanti juga bisa menimbulkan stres dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan menyayangi lambung ini dokter, kebiasaan apa saja yang seharusnya mulai kita lakukan sekarang untuk kita bisa menyebutnya kita itu sayang sekali dengan lambung kita itu dokter. Nah, oleh karena itu tema yang bagus pada hari ini, sayangi lambung kita. Ini maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan kebiasaan kita sendiri. Yang pertama adalah pola makan. Jadi pola makan di sini adalah porsinya kecil. Porsinya kecil. Karena ini sesuai dengan tuntunan kita sebagai orang muslim. Jadi ada seorang tabib dari Mesir itu diperbantukan Rasulullah. Nah, itu untuk membantu kesehatan para kaum muslim. Tapi sampai berhari-hari, berminggu-bulan tidak ada yang sakit. Jadi akhirnya nganggur tabib itu. Nah, akhirnya pulang. Nah, sebelum pulang aku pamitan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa resepnya? Kok umat Islam di sini tidak merasa sakit dan sehat? Nabi apa jawab Rasulullah? Karena umatku ini tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya porsinya kecil. Dan porsi kecil ini sangat bagus untuk lambung karena produksi asam lambungnya akan terkontrol. Makanya ini harus diperhatikan. Makan. Ini hubungan dengan hawa nafsu nanti. Suka banyak ada. Ini tadi kan hawa nafsu yang kita. Yang kedua, posisi tidur. Jadi posisi tidur itu kalau menurut sunnah Rasulullah adalah miring ke kanan. Tapi untuk orang yang sedang menderita lambung itu harus posisi ke kiri. Mengapa? Karena kalau sedang posisi kanan itu lambung itu di atas. Kalau di atas ini resiko untuk tumpah ke tenggorokan. Oleh karena itu yang bagus ketika sedang lambungnya terganggu, posisinya sebelah kiri. Jadi lambung posisinya lebih rendah daripada tenggorokan. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini, ya. Kemudian yang berikutnya, biasakan setelah makan ini jangan terus pasif, aktif. Ya, 10 menit apalah kegiatan jalan apa-apa gitu. Ini untuk membantu proses pencernaan agar lambungnya itu tidak penuh terlalu lama itu ya.
Kemudian yang berikutnya, usahakan sebelum tidur itu ada jeda waktu. Jadi kalau mau tidur malam itu ada jeda waktu, tidak makan. Ya, kurang lebih 2-3 jam sebelum tidur itu jangan makan. Ini tidak gampang ini, sama pekerja-pekerja malam. Nah, makanya jarang-jarang sering itu akan mengganggu. Nah, yang terakhir di sini seperti yang ditanyakan tadi adalah mengelola stres. Karena hampir semua penyakit ini berhubungan dengan stres. Mengapa? Karena stres ini akan menyebabkan tubuh mengeluarkan zat-zat yang tidak baik. Salah satunya adalah kortisol itu tadi. Nah, kortisolnya kan menyebabkan nanti gula naik, tensi naik. Nah, kaitannya dengan lambung sama. Stres ini akan menyebabkan asam lambung akan berlebih. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang beriman, maka perhatikan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dengan melaksanakan perintahnya, menjalankan, maka menjadi amal baik, meningkatkan iman kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang, tidak bersedih hati. Nah. Baik, terima kasih dokter untuk pesannya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk waktunya di hari ini. Semoga sehat selalu dan jumpa lagi di lain kesempatan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dalam acara Klinik Kita edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.